Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi class. Today we are going to learn about descriptive text. I'm sure that you already hear about descriptive text, and then now we learn more deeply about descriptive text. Okay. What is descriptive text? Descriptive text is text that explain or describe something. Jadi teks deskriptif ini adalah sebuah teks yang menjelaskan atau menggambarkan sesuatu. Contohnya, menggambarkan benda-benda, orang, tempat, dan sebagainya. And then, what is the function of descriptive text? Apa fungsi dari teks deskripsi ini? Teks deskriptif has a function to describe a particular person, place, or thing. Jadi fungsinya itu untuk menggambarkan orang, tempat, atau benda. Nah, what is the generic structure of descriptive text? What are generic structure of descriptive text? There are two generic structure. The first one is identification and the second one is description or descriptive. Nah, yang pertama itu identification, berisi pengenalan. Identifies phenomenon to be described. Jadi di sini dijelaskan di paragraf awal tentang hal atau misalkan benda atau orang yang akan kita gambarkan. Tapi di paragraf awal ini biasanya berisi gambaran-gambaran umum yang mengerucut mengenai hal yang akan kita deskripsikan. Nah, baru di paragraf selanjutnya itu berisi description yang menggambarkan tentang misalnya bagian-bagian, karakternya, terus bentuknya, dan sebagainya. Itu ya. Okay, next is language features of descriptive text atau fitur kebahasaan descriptive text. Yang pertama itu ada adjectives. Adjectives ini merupakan kata sifat. Kata-kata yang menggambarkan seorang benda atau tempat. Contohnya, a beautiful place. Harusnya ini nggak ada S-nya ya, karena satu tunggal. A beautiful place, a big body, a handsome man. Contohnya, sebuah tempat yang indah, terus tes tubuh yang besar, seorang pria yang tampan. Nah, tampan, indah, besar itu termasuk adjektif. Oke, next yang kedua itu linking verb. Contohnya, the temple is so magnificent. Nah, yang dipakai di sini adalah is, verb is. Linking verb is. Oke, next is simple present tense. Seperti yang kita tahu bahwa simple present tense itu merupakan bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan suatu fakta atau kegiatan yang berulang. Tetapi di sini fakta ya. For example, the hotel provides 450 rooms. Hotel menyediakan 450 ruangan. Nah, di sini ini tuh lebih jelasnya menjelaskan tentang hotel. Nah, di mana ada kalimat yang menyebutkan hotel itu menyediakan 450 ruangan, itu contohnya, dan masih banyak lagi contohnya. Okay, next is degree of comparison. Degree of comparison ini adalah tingkatan perbandingan. Entah itu membandingkan sesuatu yang sama atau sesuatu yang lebih dominan atau sesuatu yang paling dominan, tapi di sini sesuatu yang sama. Bogor has the same weather as Bandung. Bogor memiliki cuaca yang sama seperti Bandung. Nah, ini membandingkan dua hal yang sama gitu ya. Jadi nggak dibilang Bogor cuacanya lebih dingin daripada Bandung, nggak gitu. Tapi ini menyebutkan bahwa Bogor dan Bandung itu sama cuacanya gitu ya. Nah, next is words that used to describe. Kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan. Yang pertama, orang. Biasanya kata-kata yang digunakan adalah friendly, smart, helpful, short, tall, chubby, and etc. And then yang kedua itu place atau tempat. Biasanya kata sifat yang dipakai adalah cold, fresh, clean, comfortable, nice, dirty. Oke, next benda-benda. Biasanya big, small, medium, soft, straight, sharp, dan sebagainya.
Nah, ini contoh tes deskriptif yang menggambarkan tentang orang. Judulnya My Best Friend. Titlenya My Best Friend, teman baikku. I have a lot of friends in my school, but Dinda has been my best friend since junior high school. Saya bacakan dulu ya. Saya memiliki banyak teman di sekolah, tapi Dinda sudah menjadi teman baik saya sejak SMP. We don't study in the same class, but we meet at school every day during recess and after school. Nah, di sini di paragraf pertama yang ditandai dengan warna merah ini itu termasuk identification. Jadi, sebelum mendeskripsikan tentang si Dinda ini sebagai teman baik, itu ada kayak pengenalan dulu. Dinda ini siapa, awal mulanya gimana gitu ya. Belum menggambarkan ke Dindanya. Jadi, ini kayak gambaran umum, penjelasan sebelum ke yang lebih spesifiknya gitu. Nah, baru di paragraf kedua berisi description atau gambaran. Misalkan si Dina itu orangnya gimana, hobinya apa, terus apa lagi ya, kesukaannya apa, hal yang paling dia nggak sukai apa. Nanti kalian coba baca aja ya, belajar mentranslatekan. Dinda is good looking nih contohnya. Dinda itu berpenampilan menarik. She's not too tall, dia tidak terlalu tinggi. Terus lanjut, other than that she likes to wear jeans. Selain di luar itu dia suka pakai jeans. Nah, kalau di sekolah kan dia pakai seragam, tapi kalau di luar dia lebih suka pakai jeans, casual t-shirt and sneakers. Terus di paragraf ketiga ini, Dinda loves drawing. Nah, ini menggambarkan si Dinda bahwa si Dinda itu menyukai menggambar, hobinya menggambar gitu. Nah, itu ya, itu yang termasuk description. Nanti kalian baca aja, pelajari lebih dalam lagi. Nah, itu yang menggambarkan tentang orang. Selanjutnya menggambarkan tentang tempat, place. Nah, di sini titlenya Paris. Paris is the capital city of France. Paris adalah ibu kota dari Prancis. It is one of the most beautiful cities in the world. Itu adalah salah satu kota terindah, kota paling indah di dunia. Nah, ini termasuk degree of comparison karena menyatakan suatu perbandingan yang paling di antara yang lainnya. One of the most beautiful, salah satu yang paling indah, kota yang paling indah. It is also one of the world's most crowded cities. Ini juga termasuk kota yang kayak penduduknya itu padat. Lovely gardens and parks are found throughout Paris. At night, many places and statues are lit up. For this reason, Paris is often called the city of light. Nah, Paris juga sering disebut sebagai kayak cahaya, kota cahaya. Nah, itu termasuk identification. Dan selanjutnya yang description. Itu kan tadi yang menjelaskan tentang Paris gimana, belum Paris gimana, maksudnya Paris secara umum gitu ya. Paris itu ibu kota Prancis, terus salah satu kota yang paling indah. Itu pokoknya kayak umum-umum tapi bakal mengerucut. Nah, dikerucutkannya di paragraf kedua, ini yang lebih spesifik. Every year, millions of people visit Paris. Jutaan orang mengunjungi Paris. The most popular place to visit is the Eiffel Tower. Nah, yang paling banyak dikunjungi itu menara Eiffel. This huge structure has become the symbol of Paris. Bla bla bla, kalian coba terusan baca sendiri ya. Nah, terakhir, ini ada sebuah descriptive text tentang car. Biasa berhubungan dengan car itu anak otomotif ya, selalu berhubungan dengan mobil, mesin. Nah, di sini ada teks deskriptif tentang mobil. Kalian coba nanti translatekan sendiri dulu ya. Cars are equipped with control used for driving, parking, and passenger comfort and safety. Nah, nanti teruskan bacanya, pelajari, artikan, belajar mentranslatekan. Nah, nanti jika sudah memahami yang descriptive text tentang car ini, tentang mobil ini, ada beberapa tugas. Tugasnya tuh jumlahnya ada 3. Yang pertama, explain the generic structure of descriptive text about car. Tadi udah dijelasin ya generic structure tentang descriptive text itu apa aja. Nah, nanti kalian coba jelasin yang termasuk identification yang mana, terus yang termasuk description yang mana gitu ya. Nah, yang nomor 2,
jelaskan tentang fitur kebahasaan teks ini. Tadi kan fitur kebahasanya itu ada adjektif, simple present tense, dan sebagainya. Nanti kalian jelaskan yang termasuk adjektif yang mana, yang termasuk kata sifat, terus yang pakai simple present tense mana gitu ya. Nah, terus yang ketiga terakhir, what are adjectives that used in the text? Nah, ini sebenarnya nggak usah ya, karena udah ada di udah di nomor 2. Jadi yang nomor 3 itu dirangkap ke nomor 2, jadi hanya ada 2 soal ya gitu. Nah, if there is something you don't understand, don't be hesitant to ask. Kalau ada yang belum mengerti, tanyakan saja ya di personal chat atau di grup. Thank you all. See you next week. Don't forget to finish your homework. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.